Amin. Pagi hari ini saya mau menyampaikan sharing tentang bertahan di dalam kesesakan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan saya yakin dan percaya kita pernah melewati masa-masa di dalam kesesakan. Entah itu sebentar, entah itu lama, bahkan hingga sampai saat ini. Saya yakin dan percaya semuanya pasti pernah berjalan di dalam kesesakan. Tahu cara rasanya ada di dalam kesesakan. Tahu rasanya seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Nah, bagaimana sih kita bisa bertahan di dalam kesesakan? Nah, pagi hari ini saya mau mengambil kisah Hana. Seperti yang kita ketahui, Hana itu seorang yang mandul. Tuhan sudah menutup kandungannya. Hana itu adalah istri dari Elkana. Elkana mempunyai dua istri, Hana dan Penina. Di mana Penina ini sudah mempunyai beberapa anak. Alkitab tidak menyebutkan anaknya berapa, tetapi mempunyai beberapa anak. Sedangkan Hana tidak mempunyai. Nah, Elkana ini seorang yang takut dan taat akan Tuhan. Setiap tahun Elkana selalu membawa keluarganya, anak istrinya semuanya pergi ke kota Shilo untuk berdoa di sana. Nah, setiap kali Hana dibawa ke kota Shilo, selalu Hana itu menangis karena Penina selalu membuli Hana, istilahnya. Selalu membuat hatinya Hana gusar. Maksud dari Penina tentu kita ketahui bahwa biar Hana tidak disayang sama Elkana, karena Elkana kan punya dua istri. Sedangkan Elkana ini juga mengasihi Hana. Setiap kali Hana menangis, Elkana selalu berkata, "Mengapa engkau menangis? Bukankah aku ini lebih daripada 10 anak laki-laki?" Tetapi Hana ingin selalu mempunyai anak. Nah, apa yang Hana perbuat di saat dia dalam kesesakan? Yang pertama, Hana pergi ke rumah Tuhan. Di situ di dalam kitab 1 Samuel 1 itu berkisah tentang Hana, ya Bapak Ibu. Kita baca yang di ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Jadi Hana pergi menghadap Tuhan, dia pergi ke rumah Tuhan. Di saat hatinya susah, hatinya gundah gulana, dia pergi ke rumah Tuhan. Setiap kali, saya yakin dan percaya itu tidak sekali dua kali Penina selalu membuat hatinya Hana gusar. Tetapi berulang kali, karena Alkitab mengatakan setiap tahun dan setiap Hana pergi ke Shilo, pasti Hana diejek-ejek sama Penina. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Di saat kita ada dalam kesesakan, banyak sekali yang mengejek kita, banyak sekali yang merendahkan kita. Bahkan sering kita mendapatkan fitnahan karena ketidakberdayaan kita. Bahkan kita juga sering mendapatkan ketidakadilan seperti Hana. Meskipun Elkana begitu mengasihi Hana, tetapi menurut adat istiadat, sewaktu berkurban, Hana cuma mendapatkan satu bagian untuk dirinya. Sedangkan Penina mendapatkan bagian dirinya juga anak-anaknya. Dan ini yang dijadikan Penina untuk selalu membuli Hana. Mungkin ya Bapak Ibu pada waktu itu Penina berkata, lihat, aku dapat banyak daging, engkau cuma banyak sedikit, makanya kamu gak punya anak, ya itu. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, ejaan-ejaan Penina terhadap Hana, sehingga Hana selalu menangis. Dan di suatu saat, satu kali itu Hana waktu pergi ke Shilo, dia pergi ke rumah Tuhan. Di situ dia langsung berdiri
pergi ke altar, dia berdoa dengan sepenuh hatinya. Dia menumpahkan segala isi hatinya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi kesesakannya, dia tumpahkan semua di situ. Dan Hana berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang hancur. Di 1 Samuel 1 ayat 10 dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan dia di ayat ke-12 dikatakan bahwa dia berdoa terus-menerus. Hana selain pergi ke rumah Tuhan, juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia juga bernasar. Dia bernasar bahwa di ayat 11b, tetapi kau berikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana sampai sedemikiannya tersiksa batinnya, sampai sedemikian sesaknya apa yang ada di dalam hati dan pikirannya, sampai dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia juga bernasar kepada Tuhan bahwa kalau dia mempunyai anak laki-laki, anak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Selain itu, Hana juga berdoa sampai menumpahkan segala isinya, hatinya. Dia berkomat-kamit. Alkitab mencatat bahwa Hana berdoa dengan tidak bersuara. Dia berdoa hanya mulutnya yang komat-kamit, sehingga Imam Eli sempat menegur Hana, kamu pagi-pagi kok mabuk? Imam Eli berkata seperti itu. Tetapi Hana menjawab, hamba ini tidak mabuk, hamba tidak pernah minum anggur, tetapi hamba menumpahkan, mencurahkan segala isi hatiku di hadapan Tuhan. Itu ada di ayat 15b ya Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hana benar-benar berserah. Hana benar-benar memberikan semuanya yang ada di dalam hati dan pikirannya, dia tumpahkan semua. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita bisa melihat bagaimana akhir daripada perjuangan Hana. Bagaimana dia sewaktu dia diejek dari tahun ke tahun, direndahkan dari tahun ke tahun, dia tetap bertahan. Dan akhirnya Tuhan mengingat Hana. Dan lewat hambanya Eli, Tuhan berkata, maka setelah dilihat dan didengarnya permohonan Hana, maka Tuhan mengabulkannya lewat hambanya Nabi Eli di ayat ke-17. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Di situ dikatakan Bapak Ibu bahwa Hana akan menerima apa yang selama ini yang dia doakan, yang dia pergumulkan. Dan Hana dengan sukacita dia berkata, terima kasih Tuhan. Hana mengucap syukur. Dia berkata bahwa untuk mendapatkan anak ini, aku berdoa dan Tuhan telah mengabulkannya kepadaku. Apa yang aku minta. Dan Hana pulang dengan wajah berseri-seri. Dan Alkitab mencatat setahun kemudian, Hana benar-benar mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Samuel. Karena dinamakan Samuel karena dia memohon kepada Tuhan, sehingga lahirlah Samuel. Dan Hana juga memenuhi janjinya, dia memenuhi nasarnya. Sewaktu anak itu sudah tidak menyusu kepada Hana, Alkitab mencatat bahwa Hana membawa Samuel kecil pergi ke kota Silo dan menyerahkannya kepada Imam Eli. Sambil dia menyaksikan sekali lagi kepada Imam Eli, dia berkata, hambamu ini yang dulu berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Alkitab mencatat di ayat ke-27, untuk mendapatkan anak ini aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta. Dan Hana mengucap syukur dan memenuhi nasarnya. Dia juga berkata di ayat 29, maka aku pun menyerahkan hidup, terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu, dari cerita Hana ini, dari kisah Hana ini, apa yang dapat kita petik, apa yang dapat kita ambil
Satu, sewaktu kita ada dalam kesesakan, jangan lari kemana-mana Bapak Ibu, tapi larilah kepada Tuhan. Jangan lari kepada manusia, karena manusia sering mengecewakan. Jangan lari kepada hamba-hamba Tuhan. Boleh Bapak Ibu berlari, minta doa kepada hamba Tuhan, itu tidak dilarang, itu baik. Tetapi yang terutama, kita sendiri harus mau, kita sendiri harus lari ke rumah Tuhan. Kita berdoa, kita bercakap-cakap, kita memberikan semua apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kita juga bisa meniru Hana, kita bisa mencontoh Hana, kita bisa bernasar. Seringkali banyak ya Bapak Ibu saya menyaksikan bahwa kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Ada kan seperti itu. Kalau permasalahan saya sudah diselesaikan, saya mau mengikut Tuhan. Bapak Ibu, kalau bisa, kita jangan seperti itu. Kita lebih dari itu. Kita lakukan dulu. Kita melayani Tuhan dulu. Kita bersungguh-sungguh dulu kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, Tuhan akan mencurahkan apa yang menjadi kerinduan kita. Apa yang menjadi kesesakan kita dilepaskan oleh Tuhan. Juga Bapak Ibu, kita bisa terus-menerus. Kalau doa kita belum dijawab, jangan jemu-jemu. Terus doa, terus berpegang teguh. Semakin melekat setiap hari. Kita mau terus mendoakan sampai Tuhan mengingat. Sampai Tuhan menurunkan belas kasihan. Seperti Hana. Sampai Tuhan menurunkan belas kasihannya. Hana berkata, aku memohon belas kasihan Tuhan turun atasku. Dan Tuhan melihat kesungguhan Hana. Kesungguhan Hana dalam mencari Tuhan. Kesungguhan Hana dalam mempercayai bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya. Mungkin sewaktu bertahun-tahun yang lalu Hana belum bersungguh-sungguh. Tetapi di saat terakhir kali dia sudah rasanya tidak tahan, dia sudah rasanya sesak sekali, dia mau sungguh-sungguh datang. Sampai Imam Eli berkata, engkau berkata-kata berdoa seperti orang gila. Karena Hana hanya komat kamit tidak berhenti dari berjam-jam yang lalu untuk menumpahkan segala isi hatinya. Demikian juga kita Bapak Ibu, kita dapat seperti itu. Kita dapat melakukan seperti itu. Kita dapat menyontoh Hana. Kita terus datang kepada Tuhan. Mau dijawab, mau enggak, terus cari Tuhan. Terus datang kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, jika tiba saatnya, Tuhan akan menjawab semua kerinduan kita. Tuhan akan menjawab semua apa yang menjadi kesesakan kita, memberi jalan keluar. Dan itu sudah saya alami Bapak Ibu. Sekitar 10 tahun yang lalu. 7 tahun saya ada di dalam kesesakan. 7 tahun saya berjuang bersama Tuhan. Dan saya tidak lelah. Saya tidak lelah, terus saya jalani terus. Apa yang menjadi bagian saya? Saya terus memuji Tuhan, saya terus menyembah Tuhan, saya terus datang di bawah kaki Tuhan. Saya bawa semua permasalahan saya. 1 tahun belum dijawab, 2 tahun, 3 tahun, sampai 7 tahun Tuhan jawab langsung dengan meninggikan saya. Saya bisa sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Saya ada sampai saat ini, itu juga karena Tuhan. Ibu Gembala tahu, sewaktu saya datang ke Doreawungi, saya sedikit bersaksi. Saya datang ke Doreawungi, saya saat itu dalam kesesakan. Saya ada di titik yang paling rendah, iman saya di titik yang paling rendah. Tetapi sewaktu saya berdoa dengan Ibu Gembala mendoakan saya, dan Tuhan berkata, engkau kuat, engkau mampu, engkau bisa melewati semua ini bersama aku. Dan aku akan punya rencana yang besar, aku punya sesuatu yang indah. Di saat engkau menyelesaikan
semua beban permasalahan. Dan itu betul Bapak Ibu. Setelah 7 tahun saya lewati, saya mendapatkan sesuatu yang tidak pernah saya duga, tidak pernah saya kira. Saya mendapatkan sebuah rumah, Bapak Ibu. Saya mendapatkan sebuah rumah di tempat yang elit, meskipun rumah itu kecil, tapi nyaman bagi saya karena saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Rumah itu lengkap dengan isinya, dan yang terakhir Tuhan juga lengkapi dengan kendaraan pribadi. Dan itu membuat saya terheran-heran karena itu semua tidak pernah ada dalam pikiran saya. Saya cuman mau Tuhan, Engkau pakai aku, Engkau lewatkan aku untuk melewati semua ini. Itu bertahun-tahun tanpa saya melihat ada hasil, tetapi saya percaya Tuhan punya rencana indah dengan semua kesesakan saya, karena Tuhan mau mengikis semua sifat-sifat keburukan saya. Saya suka pakai pikiran saya sendiri, dan itu Tuhan gak suka. Tuhan latih saya untuk mencukupkan apa yang ada pada saya, dan firman-Nya digenapi. Saya menjadi kepala bukan ekor, saya naik dan tidak pernah turun, dan saya tidak meminjami, tapi saya tidak meminjam, tetapi saya bisa meminjami, dan itu digenapi dalam kehidupan saya. Nah, demikian juga saya mau Bapak Ibu seperti Hana. Mari, kalau saat ini kita ada dalam kesesakan, jangan pernah bosan datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Memang hamba Tuhan boleh mendoakan kita, hamba Tuhan boleh menguatkan kita. Tetapi dari diri kita sendiri juga ada harus bagian yang kita lakukan. Tuhan berjanji. Bagaimana janji Tuhan bisa tergenapi kalau bagian kita tidak kita lakukan? Tidak ada caranya ya Bapak Ibu. Oh, Tuhan memberkati, engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tetapi kita tidak berusaha. Sampai nanti pun tidak akan terjadi. Itu Ibu Gembala minggu Sabtu kemarin waktu sharing, firman Tuhan juga berkata begitu. Kita berdoa, memang Tuhan bilang memberkati, tapi kita juga punya bagian yang harus kita lakukan. Gak bisa kita tidur-tiduran nanti, oh aku sudah diberkati. Tidak bisa, tetapi kita harus lakukan bagian kita. Terus cari Tuhan, baca firman, muji, menyembah, melekat, dan tentu saja kita harus berusaha. Karena Tuhan melihat hati kita, melihat kesungguhan kita. Mampukah kita? Apakah iman kita masih tetap terus bersama Tuhan sewaktu kita dalam kesesakan yang hebat? Seringkali saya saksikan di mana-mana, di PD maupun di gereja, dan saya juga pernah saksikan di sini, bahwa Tuhan pernah bawa saya. Tidak ada satu butir nasi pun, beras pun, tidak ada lauk, tidak ada uang 1 sen pun. Saya mau makan, saya bisa tahan lapar, anak-anak tidak bisa. Tetapi Tuhan kirim ikan. Tuhan kirim ikan, tapi tidak ada beras. Dan saya hanya menangis di bawah kaki Tuhan, dan saya mengucap syukur. Saya bilang gini, Tuhan terima kasih Tuhan, nggak ada beras, nggak apa-apa deh. Ada ikan, nanti makan ikan aja, sehat, nggak makan nasi, nggak makan karbo. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan kirim seseorang untuk memberkati saya. Memberkati sembako berlimpah-limpah. Dan sampai saat ini Tuhan tidak pernah sekalipun tidak memberkati saya. Satu kali itu Tuhan membawa saya untuk merasakan bagaimana iman saya tetap teguh, tetap berserah, tetap cari Tuhan meskipun saya dalam kesesakan. Dan sekarang saya melihat Tuhan selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya dan keluarga saya. Tuhan membawa saya sampai saat ini. Itu semua karena
kemurahan Tuhan, bukan kuat gagah saya, meskipun saya tahu ada usaha saya di situ, tetapi saya percaya itu semua Tuhan yang melakukan. Sama seperti Hana. Hana juga melakukan bagiannya, dan dia tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan menjawab dia. Dia punya Tuhan yang hebat. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ada bersama Hana. Demikian juga kita Bapak Ibu. Mari kita terus mencari Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Untuk kurang lebihnya mungkin Pak Nando atau Ibu Gembala bisa menambahkan untuk menyempurnakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, luar biasa Ibu Gembala kita pada pagi hari ini dalam kesibukan mau menyempatkan waktu untuk memberikan kebenaran firman kepada kita semuanya. Doa saya pribadi dan doa kami, Ibu makin dipakai Tuhan menjadi Ibu Gembala yang hebat, luar biasa yang Tuhan percayakan untuk Ibu. Yang saudara tahu, Ibu Kimwa ini adalah mahasiswa saya dulu ketika saya memegang sekolah tinggi teologi ya. Jadi Ibu Kimwa itu sudah lulus menjadi sarjana teologi di sekolah saya, karena waktu saya jadi kepala sekolah di STT, beliau juga sangat rajin mengikuti perkuliahan sehingga bisa mendapatkan ijazah negara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Ibu Kimwa.